Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman para wartawan, para jurnalis. Alhamdulillah, kami jajaran pengurus DPP PKB dan ketua-ketua PKB provinsi, DPW PKB se-Indonesia. Ada ketua yang baru terpilih dari semua ini, ketua-ketua di provinsi yang baru semua. Mulai dari Papua sampai Aceh. Mana Aceh? Ini. Pak Ruslan. Di ketua baru PKB di Aceh. Kami semua mohon waktu kepada Bapak Presiden audiensi untuk memperkenalkan seluruh jajaran pengurus lengkap sampai ke bawah. Yang kedua, kami baru menyelesaikan Akademi Politik Kebangsaan Akpolbang, di mana calon-calon pengurus utama harus lulus mengikuti Akademi Politik Kebangsaan yang baru saja kami selesaikan beberapa hari yang lalu. Kami juga melaporkan kami telah melaksanakan rapat koordinasi dan menyampaikan berbagai ide, gagasan, usulan dalam rangka mensukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Beberapa hal kami telah menyampaikan. PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program yang sangat dinikmati rakyat secara langsung. Bahkan kita siap mensukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu. Misalnya membangun ekosistem program makan bergizi gratis, melibatkan seluruh stakeholders dalam supaya supply and demand dari kebutuhan MBG berjalan dengan lebih produktif lagi. Yang kedua, di Republik ini tidak ada satupun yang menguasai geopolitik internasional. Dan kami meyakini Pak Presiden Prabowo amat sangat paham betul tentang peta geopolitik yang amat sangat rumit, kompleks, dan membutuhkan penanganan cepat dan khusus. PKB mendukung penuh seluruh langkah-langkah peran diplomatik yang produktif dan membanggakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk BOP yang menjadi bagian penting dari solusi global dan terutama menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga PKB mendukung penuh baik melalui legislatif dan melalui berbagai gerakan sosial keagamaan di semua level di Indonesia. Yang ketiga, kami juga meyakini sepenuhnya Pak Prabowo telah mendeklar memimpin perubahan sistem, terutama perubahan sistem ekonomi yang sangat liberalistik, kompetitif, tanpa perlindungan kepada yang kecil, bergeser kepada ekonomi yang memberi ruang kepada yang kecil, bukan hanya yang atas. PKB menyebut ini sebagai kebijakan perubahan sistem ekonomi konstitusi. Pokok utama pertemuan kami ini tadi adalah melanjutkan agenda politik PKB bersama agenda politik Presiden, yaitu melanjutkan sistem ekonomi konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat sederhana, yang kecil saatnya mendapatkan akses permodalan tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang, tapi justru yang paling bawah yang harus menikmati permodalan. Itulah inti dari sistem ekonomi berbasis konstitusi. Menghentikan persaingan terlampau bebas dan mencekik yang kecil, negara hadir, pemerintah menjadi pelaku aktif melindungi ekonomi kecil. Itulah yang menjadi ideologi PKB yang sangat yakin Presiden mampu memimpin itu, dan kita akan berada di bawah dukungan yang kerja yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Bapak Presiden. Kami semua PKB yakin Presiden akan sukses melaksanakan ekonomi konstitusi ini, terutama pada aspek keadilan pemerataan dan keadilan ekonomi. Itulah poin-poin penting
Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Cukup? Sudah cukup ya? Caimin menjalani penugasan yang 10 tahun yang akan mendatang, dan yang kedua tadi Caimin menyebutkan soal pasar yang terlalu bebas, mungkin bisa sedikit dijabarkan soal yang terlalu bebas. Ya, ekonomi konstitusi bagi PKB adalah proteksi kepada yang kecil. Termasuk kita menyampaikan kepada beliau dibutuhkan banyak regulasi supaya sistem ekonomi yang berkeadilan itu terwujud melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan-keputusan strategis, sehingga ekonomi tidak hanya dinikmati oleh atas. Itu yang disebut ekonomi konstitusi. Yang kedua, PKB puas dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan siap menjadi bagian utama yang menjadi apa istilahnya, garda terdepan. PKB siap jadi garda terdepan mensukseskan program-program Pak Presiden. Cak, ada pembahasan soal sistem pemilu pemilihan gubernur bupati, ada dibahas dalam diskusi. Ya, itu termasuk poin-poin pikiran yang kami usung dan beliau amat sangat setuju. Bahkan politik yang terlampau kompetitif, tiap hari kompetitif, tidak produktif. Kompetisi politik saatnya dibatasi, tidak setiap hari tetapi saat-saat tertentu, sehingga lebih produktif bangsa kita. Salah satunya adalah pilkada yang tentu menjadi program untuk dikembalikan pada sistem yang lebih kondusif. Soal kapan belum waktunya, kita membahas itu di DPR juga belum, nanti pada saat itu. Artinya PKB tidak langsung begitu. Setuju, kami dari dulu menginginkan pilkada melalui DPR. Nah, nyambung dikit dong, Cak, kalau terkait ambang batas parlemen dibahas itu aja? Belum. Teknis nggak saya masih detail itu. Cak, kalau kompetisi politik tiap hari itu maksudnya gimana? Ya, kalau pilkada itu menjadi panasnya politik yang tidak pernah berhenti, sehingga mungkin hanya dibatasi pilpres. Kami izin sedikit, kan kemarin ini banyak isu juga soal reshuffle dan lain sebagainya. Ada bahasan juga seputar posisi PKB di kabinet dan lainnya juga nggak sih? Oh, sama sekali tidak bahas itu, karena kami pada prinsipnya ini inisiatif kami untuk ketemu karena memperkenalkan teman-teman yang baru-baru ini dari ketua-ketua provinsi yang bagi kami penting untuk melaksanakan tugas-tugas di masing-masing daerah. Ya, itulah yang menjadi bagian penting, sehingga kami akan sangat puas kepemimpinan ini diteruskan dengan sangat sukses. Oke. Terkait tadi kan disinggung mendukung Presiden Prabowo kurang lebih 2 kali lebih 10 tahun ke depan. Nah, berarti apakah sepaket juga dengan hasilnya Mas Gibran atau akan mendukung? Oh, belum dibahas. Loh, kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode.